Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosa Aulia Putri Barus, kelas PGMI 2 dengan NIM 0306192051. Di sini saya akan menjelaskan mimeti yang telah saya buat yang berjudul Seni Rupa Indonesia. Seni rupa Indonesia terbagi menjadi 4. Yang pertama, seni rupa prasejarah Indonesia. Yang kedua, seni rupa Indonesia Hindu. Yang ketiga, seni rupa Indonesia Islam. Dan yang terakhir, seni rupa Indonesia modern. Seni rupa prasejarah Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama, zaman batu tua atau Paleolitikum, zaman batu menengah atau Mesolitikum, zaman batu muda atau Neolitikum, dan yang terakhir, zaman batu besar atau Megalitikum. Pada zaman Paleolitikum, manusianya belum memiliki tempat tinggal yang tetap. Mereka hidup mengembara dan berburu atau mengumpulkan makanan. Pada zaman Mesolitikum, mereka sudah memiliki tempat tinggal di goa, seperti goa yang ditemukan di Sulawesi Selatan dan Irian Jaya, juga berupa rumah-rumah panggung di tepi pantai, dengan bukti-bukti seperti yang ditemukan di pantai Sumatera Timur, berupa bukit-bukit kerang sebagai sisa-sisa sampah dapur para nelayan. Kemudian zaman Neolitikum, manusia sudah bisa bercocok tanah dan berternak, serta bertempat tinggal di rumah-rumah kayu atau bambu. Yang terakhir, zaman Megalitikum. Pada zaman ini, mereka sudah banyak menghasilkan bangunan-bangunan dari batu yang berukuran besar untuk keperluan upacara agama, seperti pulden, dolmen, sarkofag, meja batu, dan yang lainnya. Seni patung berkembang pada zaman Neolitikum, berupa patung-patung nenek moyang dan patung penolak bala, bergaya non-realistis terbuat dari kayu atau batu. Kemudian zaman Megalitikum banyak ditemukan patung-patung berukuran besar bergaya statis, monumental, dan dinamis piktural. Pada zaman Mesolitikum ditemukan lukisan-lukisan yang dibuat pada dinding gua seperti lukisan goa di Sulawesi Selatan dan pantai selatan Irian Jaya. Tujuan lukisan untuk keperluan magis dan ritual, seperti adegan pemburuan binatang lambang nenek moyang dan cap jari. Selanjutnya, seni rupa zaman logam. Zaman logam di Indonesia dikenal sebagai zaman perunggu karena banyak ditemukan benda-benda kerajinan dari bahan perunggu seperti ganderang, kapak, bejana, patung, dan perhiasan. Karya seni tersebut dibuat dengan teknik mengecor atau mencetak yang dikenal dengan 2 teknik mencetak. Yang pertama, bivalve, ialah teknik mengecor yang bisa diulang berulang. Yang kedua, asir perdu, ialah teknik mengecor yang hanya 1 kali pakai. Seni rupa Indonesia Hindu. Ciri-ciri seni rupa Indonesia Hindu. Yang pertama, bersifat pudal, yaitu kesenian berpusat di istana sebagai media pengabdian raja. Yang kedua, bersifat sakral, yaitu kesenian sebagai media upacara agama. Yang ketiga, bersifat konvensional, yaitu kesenian yang bertolak pada suatu pedoman yang pada sumber hukum agama. Dan yang terakhir, hasil akulturasi kebudayaan India dengan Indonesia. Karya seni rupa Indonesia Hindu terdapat pada seni bangunan, yaitu bangunan candi, seperti Candi Stupa, Candi Pintu Gerbang, Candi Balai Kambang, Candi Pertapaan, dan Candi Vihara. Yang kedua, bangunan pura, seperti Pura Agung, Pura Gunung, Pura Subak, dan Pura Laut. Yang ketiga, bangunan puri. Puri berfungsi untuk tempat kepala keluarga atau semanggen, tempat upacara meratakan gigi atau balai munde, dan sebagainya. Selanjutnya, seni patung Hindu-Buddha. Berikut ini adalah beberapa contoh dari patung Hindu-Buddha.
Seni rupa Indonesia Islam memiliki ciri-ciri seperti berikut. Yang pertama, bersifat feodal, yang artinya kesenian yang bersifat di istana sebagai media pengabdian kepada raja atau sultan. Yang kedua, bersumber dari kesenian pra-Islam. Karya seni rupa Indonesia Islam ada pada seni bangunan, yaitu masjid. Di antara ini adalah contoh Masjid Agung Banten dan Masjid Agung Demak. Yang kedua ada istana. Berikut ini adalah contoh dari Istana Maimun yang berada di Sumatera Utara. Yang ketiga ada makam. Berikut ini adalah contoh makam pada zaman seni rupa Indonesia Islam. Selanjutnya seni kaligrafi. Berikut ini adalah contoh dari beberapa seni kaligrafi. Seni rupa Indonesia modern ada 7. Yang pertama, masa perintis pada tahun 1807 sampai 1880. Yang kedua, masa seni lukis Indonesia jelita pada tahun 1920 sampai 1938. Yang ketiga, masa persagi pada tahun 1938 sampai 1942. Yang keempat, masa pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Yang kelima, ada masa sesudah kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950. Yang keenam, ada masa pendidikan seni rupa melalui pendidikan formal. Dan yang terakhir, masa seni rupa baru Indonesia. Berikut ini adalah contoh seniman seni rupa Indonesia modern. Yang pertama, Raden Saleh Syarif Rustaman. Yang kedua, Rudolf Bonnet. Yang ketiga, Walter Spies. Yang keempat, Basuki Abdullah. Yang kelima, Pirngadi. Yang keenam, Ahmad Sadali. Dan yang terakhir, ada Afandi.